Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas BP1 mata kuliah Cyber Security akan menjelaskan tugas praktikum pertama yang berjudul Ancaman Keamanan Cyber, Insiden Keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan Syahrani dengan NIM J0304211194. Lalu rekan saya Dia Rizky Bagus Wibowo dengan NIM J0304211141 dan Syafril Anugrah Prana Surbakti dengan NIM J0304211011. Yang pertama, latar belakang dari kejadian tersebut adalah keamanan cyber merupakan hal yang penting bagi setiap organisasi, termasuk pemerintah. Serangan cyber dapat menyebabkan berbagai kerugian, seperti gangguan layanan, kebocoran data, kerusakan sistem. Lalu pada tahun 2018, dunia internasional sedang menghadapi ancaman keamanan cyber yang semakin meningkat. Sejumlah negara termasuk Indonesia telah menjadi target serangan cyber dari berbagai kelompok peretas. Ancaman keamanan cyber yang dihadapi oleh Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas digital di Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,1 juta orang atau sekitar 61,8% dari total penduduk Indonesia. Peningkatan aktivitas digital ini juga diikuti dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan pemanfaatan TIK seperti e-government, e-business, dan e-learning. Peningkatan penggunaan TIK oleh pemerintah Indonesia ini juga meningkatkan kerentanan pemerintah terhadap serangan cyber. Hal ini karena serangan cyber dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah keamanan yang ada pada sistem informasi pemerintah. Lalu, pada bulan November 2018, Kominfo telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan cyber. Langkah-langkah ini adalah membentuk tim tanggap insiden keamanan cyber atau CSIRT, melakukan pelatihan keamanan cyber bagi pegawai Kominfo, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pegawai Kominfo terhadap ancaman keamanan cyber. Namun, langkah-langkah ini tampaknya belum cukup untuk mencegah terjadinya serangan cyber terhadap Kominfo. Penyerang diduga telah melakukan pengintaian terhadap Kominfo selama beberapa bulan sebelum melakukan penyerangan. Penyerang memanfaatkan celah keamanan yang ada di sistem Kominfo untuk membobol sistem dan menyebarkan malware. Lalu, untuk menjawab pertanyaan pertama, siapa saja korban serangan tersebut? Korban serangan cyber Kementerian Kominfo di tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah situs web dan layanan Kominfo. Semua situs web dan layanan Kominfo termasuk situs web Ditjen Aplikasi Informatika, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, dan Ditjen Sandi dan Telekomunikasi tidak dapat diakses oleh publik. Layanan publik yang menjadi korban adalah sejumlah layanan publik seperti layanan informasi dan layanan perizinan juga terganggu akibat serangan ini. Lalu selanjutnya korban selanjutnya adalah kepercayaan publik. Serangan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap Kominfo. Selain itu, serangan ini juga menyebabkan kerugian finansial bagi Kominfo. Kominfo harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki infrastruktur jaringan yang rusak akibat serangan ini. Berikut adalah contoh situs dan web layanan Kominfo yang terdampak oleh serangan ini. Yang pertama adalah kominfo.go.id, yang kedua adalah aptika.go.id, ketiga adalah postal.go.id, lalu kominfo.go.id/id/berita. Yang terakhir adalah kominfo.go.id/id/layanan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah teknologi apa dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu.
Nah, berikut adalah menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serangan cyber terhadap Kominfo 2018 dilakukan dengan menggunakan teknologi dan alat sebagai berikut. Yang pertama adalah DDoS atau Distribute Denial of Service. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas internet yang besar. Lalu internet ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti komputer, server, atau perangkat internet lainnya. Serangan DDoS dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti ICMP flooding, UDP flooding, dan TCP flooding. Nah, selanjutnya ada juga phishing. Phishing adalah metode penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sensitif dari korban, seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Phishing biasanya dilakukan dengan mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak seolah-olah berasal dari sumber yang terpercaya. Berikut penjelasan lebih rinci tentang teknologi dan alat yang digunakan dalam penyerangan terhadap Kominfo. DDoS. Yang pertama adalah DDoS. Penyerang melakukan serangan DDoS untuk membanjiri infrastruktur jaringan Kominfo dengan lalu lintas internet yang besar. Lalu hal ini menyebabkan infrastruktur jaringan Kominfo tidak dapat menangani lalu lintas tersebut dan menjadi tidak dapat diakses. Lalu selanjutnya malware. Penyerang menggunakan malware untuk menyebarkan serangan DDoS. Malware ini diinstal pada komputer-komputer yang tidak terlindungi dan digunakan untuk mengirimkan paket DDoS ke infrastruktur jaringan Kominfo. Yang ketiga adalah phishing. Penyerang menggunakan phishing untuk mendapatkan kata sandi administrator Kominfo. Kata sandi ini kemudian digunakan untuk mengakses sistem Kominfo dan menyebarkan malware. Serangan terhadap Kominfo 2018 merupakan serangan yang kompleks dan terencana dengan baik. Penyerang menggunakan berbagai teknologi dan alat untuk membobol sistem Kominfo. Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan cyber di lingkungan pemerintahan. Lalu, kapan serangan terjadi di dalam jaringan? Nanti dijelaskan ya. Menurut laporan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serangan terjadi pada tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 10 malam. Serangan ini berlangsung selama beberapa jam dan baru dapat diatasi pada tanggal 22 November 2018. Lalu adapun kronologinya yaitu pada tanggal 21 November 2018 pukul 10 malam, penyerang mulai melakukan serangan DDoS terhadap infrastruktur jaringan Kominfo. Lalu pada pukul 11 malam, serangan DDoS mulai menyebabkan gangguan pada situs web dan layanan Kominfo. Lalu pada tanggal 22 November 2018 pukul 00.00 atau pada jam 12 malam, Kominfo mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi serangan DDoS. Pada pukul 3 pagi, Kominfo berhasil mengatasi serangan DDoS, dan yang terakhir pada pukul 4 pagi, situs web dan layanan Kominfo mulai dapat diakses kembali. Penyerang menggunakan serangan DDoS untuk membanjiri infrastruktur jaringan Kominfo dengan lalu lintas internet yang besar. Hal ini menyebabkan infrastruktur jaringan Kominfo tidak dapat menangani lalu lintas tersebut dan menjadi tidak dapat diakses. Serangan DDoS ini dilancarkan dari sejumlah komputer yang terinfeksi malware. Malware ini diinstal pada komputer-komputer yang tidak terlindungi dan digunakan untuk mengirimkan paket DDoS ke infrastruktur jaringan Kominfo tersebut. Penyerang juga menggunakan phishing untuk mendapatkan kata sandi dari administrator Kominfo. Kata sandi ini yang digunakan untuk mengakses sistem dan menyebarkan malware tersebut. Penyerang berhasil membobol sistem dan menyebarkan malware, kemudian digunakan untuk menyebarkan serangan DDoS pada komputer-komputer yang tidak terlindungi. Lalu, siapa atau apa yang menjadi serangan? Berdasarkan hasil penyelidikan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sasaran utama dari insiden ini yaitu adalah data-data pribadi dan sensitif milik pegawai Kominfo, termasuk data-data pengguna layanan publik yang dikelola oleh Kominfo. Hal ini diketahui dari jenis data yang berhasil dicuri oleh penyerang, yaitu data-data pribadi seperti nama,
alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, nomor KTP, dan data-data sensitif seperti nomor rekening bank, nomor NPWP, dan nomor kartu kredit. Selain data-data pribadi dan sensitif, penyerang juga berhasil mencuri data-data lainnya, termasuk data-data sistem informasi milik Kominfo, seperti data-data infrastruktur jaringan, data-data konfigurasi sistem, dan data-data aplikasi. Data-data ini dapat digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan lanjutan terhadap sistem informasi milik Kominfo, ataupun untuk melakukan serangan terhadap pihak lainnya. Apa motivasi penyerangan dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Berdasarkan analisa badan cyber dan strategi negara atau BSSN, motivasi penyerang dalam kasus insiden keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada tahun 2018 adalah untuk mendapatkan informasi rahasia milik pemerintah Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu jenis data yang dicuri adalah data-data sensitif yang dapat digunakan untuk melakukan serangan lanjutan atau untuk mendapatkan keuntungan finansial. Metode serangan yang digunakan cukup canggih dan memerlukan pengetahuan yang luas tentang keamanan cyber. Insiden yang ini terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami ketegangan politik dengan negara-negara tertentu. Selanjutnya, apa akibat dampak dari serangan itu, seperti data yang dicuri, uang, tembusan, kerusakan sistem, dan lain-lain. Akibat dampak dari serangan keamanan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada tahun 2018 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari serangan ini adalah yang pertama, data-data pribadi dan sensitif milik pegawai Kominfo, termasuk data-data hubungan layanan publik yang dikelola oleh Kominfo, langsung dicuri oleh penyerang. Data-data ini termasuk nama, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, nomor KTP, nomor rekening, nomor NPWP, dan nomor kartu kredit. Kedua, penyerang juga berhasil mencuri data-data sistem informasi milik Kominfo, seperti data-data infrastruktur jaringan, data-data konfigurasi sistem, data-data aplikasi. Data-data ini dapat digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan selanjutnya terhadap sistem informasi milik Kominfo atau untuk melakukan serangan terhadap pihak lain. Kemudian dampak tidak langsung dari serangan ini adalah yang pertama, serangan ini menimbulkan kepercayaan publik yang menurun terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini karena publik merasa bahwa pemerintah tidak mampu melindungi data-data pribadi sensitif milik masyarakat. Kemudian yang kedua, serangan ini juga menimbulkan biaya yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang memperbaiki sistem keamanan cybernya dan untuk memperbaiki ganti rugi kepada para korban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari kejadian serangan cyber terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018, serangan cyber merupakan ancaman yang serius bagi setiap organisasi, termasuk pemerintah. Yang kedua, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan keamanan cyber di lingkungan pemerintahan. Lalu, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan keamanan cyber. Yang terakhir, pegawai pemerintah perlu ditingkatkan kesadaran dan kewaspadaannya terhadap ancaman keamanan cyber. Insiden keamanan cyber Kominfo 2018 ini merupakan salah satu insiden keamanan cyber terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Insiden ini menyebabkan sejumlah kerugian bagi Kominfo, antara lain terganggunya aktivitas layanan publik, hilangnya kepercayaan publik, dan meningkatnya biaya operasional. Insiden ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keamanan cyber di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan cyber, antara lain
membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara, meluncurkan program Cyber Security for Government, dan membentuk tim tanggap insiden keamanan cyber atau CSIRT. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan, diharapkan keamanan cyber di lingkungan pemerintah dapat terus ditingkatkan dan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Mungkin cukup sekian untuk video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.